kita kita tanggapin yang tadi dulu Kang, agar masyarakat ini yang di bawah bisa paham, bisa tercerahkan gitu loh. Dengan Iya, kalimat ada seorang, karena ini bukan satu dua loh yang percaya. Dari kemarin-kemarin juga banyak muhibin yang percaya bahwa Nabi Khidir mengambil keberkahan di bekas sandalnya pakai muqaddam. Ini banyak yang percaya masalahnya. Monggo ini perlu diuraikan, ini perlu disampaikan, jangan sampai umat ini tersesat Kang. Monggo. ya makanya kan saya bilang belajar pada satu Habib yang bodoh itu akan mencetak ratusan atau ribuan bahkan jutaan kibin yang bodoh, dan itu akan jadi bangsa ini makin terbelakang dan akan terhina kita ketika kita mempercayai cerita-cerita dongeng tentang nenek moyang mereka yang kita sendiri nggak pernah tahu. Bahkan di dalam pada saat saya sekolah dulu dan belajar serta mencari tahu pertama kali saya mengenal internet, tidak ada itu literasi tentang fakih mukondom atau fakih mukontol atau ubed leluhurnya Ba'alawi ini gitu loh. Yang saya tahu Imam Hambali, Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi cerita-cerita yang menyesatkan seperti itu baru-baru ini saja gitu loh. Dan itu sangat miris sekali generasi sekarang itu percaya hal semacam itu. Bagaimana Islam Indonesia ini bisa maju kalau mereka berkuasa di sini gitu loh. Bagaimana kita bisa terbebas dari belenggu kebodohan yang mereka ciptakan, sehingga kita mau saja menerima, mengatakan si Ahmad tadi itu yang Habib itu mengatakan bahwa benar adanya Nabi Khidir mengambil keberkahan dari bekas tempat sandalnya pakai mukondom. Wallahi saya nggak terima. Cerita kurafat mereka yang mengatakan Nabi, Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Husain belajar nahu pun saya nggak terima. Bagaimana kita bisa terima hal semacam itu yang nggak pernah ada dalam sejarah pelajaran agama kita. Dalam sejarah Islam pun tidak pernah ada saya cari literatur semacam itu. Monggo, cerdas kalian. Jangan mau dibodohi. Mereka itu kedoknya imamah, kemudian berjubah putih, tapi isinya hitam. Luarnya putih, isinya hitam. Sadar saudaraku. Jangan mau lagi kita dibodohi oleh mereka. Monggo yang lain. Terima kasih. Masya Allah. Oke, tunggu. Saya mau menunggu nasihat jenderal yang luar biasa ya. Ini narasinya, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum Kang Andi Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kang Andi Lau, ya. Tadi ada seorang muhibin, entah itu muhibin atau kabib ya. Ternyata dia membenarkan bahwa Nabi Khidir mengambil keberkahan di bekas sandalnya Fakih Muqaddam. Karena itu karomah katanya. Monggo, menurut pandangan sampean ini gimana ini? Karena dia memakai logo gempur. Hmm. Kang Ahmadi, saya ganti akun dulu habis ini naik lagi Oke, yang siap. lebih fresh. Ya, Iya, Kang Put, monggo. iya sih. Andila on cam, nggak boleh on cam sama Gus Ahmadi. On cam siapa ya? Lu siapa yang ikut? Enggak, Antilo saya on cam bercanda sama katanya. Pio Siapa itu. yang Saya, ikut? saya bercanda sama Pio itu. Saya nggak boleh on cam sama Gus Ahmadi, saya bilang gitu. Saya ini diincar Gus, jadi makanya lagi tutup kamera. Gini Gus, kalaupun memang menurut mereka itu sebuah karomah, itulah kesesatan dan kebiadaban serta fitnah yang paling besar sepanjang peradaban Islam Gus. Itu fitnah yang paling besar kepada Nabiullah Khidir Habibur Rahman. Itu kan gitu. Nah, tetapi kan begini Gus, baik itu Habib maupun Muhibin itu kan kalau nggak ngibul ya otaknya memang cabul. Itu loh.
Jadi apa ucapan-ucapan yang keluar dari congor-congornya Muhibbin itu memang tidak ada satu pun yang bisa dipertanggungjawabkan. Mana ada yang bisa dipertanggungjawabkan? Makasih, siapa ini yang ngasih? Oh, Fiozi, Fiozi. Oh, Vio, ya. Dia rindu rupanya sama Gus Ahmadi. Mukodam katanya Mi'raj 70 kali dengan kendaraan babi. Melebihi Mi'rajnya Kanjeng Nabi yang dapatkan fasilitas burak dari Allah. Pak Mukodam hanya pakai kendaraan babi, dia langsung bolak-balik Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu hanya dengan kendaraan babi tanpa fasilitas dari Allah. Yang gitu. Itu fitnah yang paling besar, yang paling utama. Fitnah kedua katanya Nabi Allah Khidir Habibur Rahman itu mengalap berkah dari tempat sendalnya Fakih Muqaddam. Itu betul-betul itu sebuah fitnah yang paling keji dan sebuah tindakan yang paling biadab sepanjang sejarah adanya manusia. Ini fitnah yang paling biadab. Habib Balawi ini merujuk dari kitab-kitab yang selama ini kita bedah dan kita kaji. Memang ada ajaran yang lebih biadab dari ajarannya Habib Balawi ini. Kalau kita simak dari kitab-kitabnya. Tidak ada yang lebih biadab dari itu. Emang ada yang lebih sesat dari ajaran Habib Balawi ini di muka bumi ini. Dulu Fir'aun ngaku Allah. Iya kan? Tapi dia nggak ngaku cucu Nabi. Lah Habib Balawi ini selain ngaku cucu Nabi, ngaku Allah pula. Ini yang paling biadab dan paling sesat. Hari ini kita nggak perlu berharap dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tentang kebiadaban dan kesesatan Balawi. Nggak perlu kita tunggu MUI. Cukup kita ini menyampaikan kepada umat yang masih mau berpikir secara jernih. Kita buka semua ajaran-ajaran khurafatnya Habib Balawi di dalam kitab-kitab mereka. Tahu itu juga sebagian sudah dirangkum oleh Gus Aziz Jazuli, oleh Kiai Nur Ihya. Terkait dengan 450 kesesatan Habib Balawi merujuk dari kitab-kitab karya mereka. Bagaimana pakai Muqaddam mengaku Allah, bagaimana pakai Muqaddam Mi'raj 70 kali, bagaimana karomah mereka boleh meremas-remas susu payudara perempuan tetangganya, meremas farji. Ini kan luar biasa biadab dan sesat, menyesatkan, fitnah yang paling kejam terhadap agama Islam, menggunakan simbol-simbol agama Islam. Ini fitnah terkeji, Gus. Dulu ada cerita Bani Fatimiyun yang juga ngaku-ngaku cucu Nabi. Tetapi nggak sebiadab Habib Balawi ini kok. Nggak sebiadab Habib Balawi ini. Dulu ada Abraha yang katanya mau menghancurkan Ka'bah. Tapi nggak sebiadab Habib Balawi ini. Dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak sebiadab Habib Balawi ini. Maka saya tantang sama semua makhluk di muka bumi ini. Sebutkan satu kelompok atau klan atau manusia yang melebihi kebiadabannya dari ajaran Habib Balawi di muka bumi ini. Tidak ada satu pun. Ini bagi kita yang berpikir secara jernih. Maka hari ini, Gus, sudahlah. Saya hanya ingin menanyakan sebetulnya kepada Habib Bani Balawi ini. Melihat fenomena beberapa bulan terakhir. Tolong kasih tahu kita yang sering di Komal ini. Ngurusnya di mana? Bea balik nama dari Habib jadi Sayyid dan Syarif itu. Dan berapa biayanya? Ngurusnya di mana? Adakah lembaga yang bisa ngurusi surat bea balik nama, ya BBN, dari nama Habib berubah jadi nama Sayyid dan Syarif itu? Kita mau tahu dulu berapa biayanya. Karena ini penting. Karena seperti
buktinya muhibbin jongos-jongosnya Mbak Alawi ini kepengen juga berubah jadi nama Habib, ya kan? Rata-rata muhibbin itu kan pengen dimuliakan juga. Siapa tahu muhibbin botol itu pengen merubah nama, balik nama jadi nama Habib, ya kan? Kan bisa dikasih jalan. Toh buktinya Habib-Habib itu udah balik nama jadi Sayyid dan Syarif. Itu pasti itu ada biayanya itu. Nah, berapa biayanya? Ngurusnya di mana? Syaratnya apa? Itu yang saya pertanyakan kepada Habib-Habib. Siapa tahu Gus Ahmadi juga tahu berapa biaya balik nama dari Habib jadi Sayyid dan Syarif, ya kan? Mungkin levelnya beda-beda. Kalau dari Habib ke Ustadz balik nama, biaya balik namanya berapa gitu. Tarifnya mungkin beda-beda dan syaratnya beda-beda. Tapi yang paling mahal mungkin dari Habib ke Sayyid dan Syarif itu. Kayak itu si Bakil itu kan Profesor Doktor Syarif Sayyid Husain Bakil kan gitu. Nah itu berapa biaya balik namanya? Kita pengen tahu aja. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Monggo Kang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kang Imam, ini ada cerita Kang Imam bahwa Nabi Khidir mengambil keberkahan di bekas sandalnya Al-Faqih Muqaddam itu katanya benar Kang Imam. Monggo. Kata Muhibbin benar itu. Itu cerita dongengnya benar. Soheh, bahkan mutawatir, itu cerita dongeng. Kok enggak capek-capeknya ya setiap hari bahas nasab terus. Kalau enggak bahas nasab kira-kira enggak enak ya. Apalagi Meteor sama Bang Andi Lau itu setiap hari ngomal-ngomal, buka room tapi bahas nasab. Memang ada capeknya bahas nasab terus. Ya nggak capek lah. Selamat syukur kita. Mohon maaf ya, saya sementara ini jadi kibin aja dah. Gak seru, yang di atas mau kibat semua. Ini pasti minta syarat-syarat balik nama juga ini Bang Imam ini. Balik nama jadi Habib, ya kan? Mang, kemarin ada yang nanya ke saya itu berapa ya kalau mutasi balik nama itu dari Habib ke Sayyid katanya. Makanya saya terperanjat, terus saya sampaikan di roomnya Gus Hasan. Mereka juga ketawa itu, kok ada dikirain motor, mobil, kok ada BBN-nya katanya seperti itu. Kan sekarang banyak Habib-Habib yang sudah ganti jadi Sayyid, bahkan Al-Habib As-Sayyid. Ada juga yang turun derajat menjadi kiai, jadi ustadz. Jadi maksudnya Bang Imam ini semua gelar dirangkum jadi satu Bang ya? Mungkin kalau itu kayak profesor, doktor, insinyur gitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi yang lain nggak kebagian maksudnya begitu Bang Ahmad ya? Diambil semua gitu. Ya, sebenarnya gini ya, menurut hemat saya begini. Kalau yang pinter baca kitab, banyaklah muhibbin yang pinter baca kitab tuh banyak. Kalau mau jujur, sebenarnya dia sudah tahu apa yang dimaksud itu ilmu nasab. Terus kitab nasab apa yang harus ditelaah, yang harus dipelajari, yang harus dibaca. Sebenarnya itu kibin-kibin yang pintar baca kitab itu sudah sadar kalau dari segi perspektif ilmu nasab, kitab nasab, memang Mbak Alawi itu memang sudah tidak bisa tertolong, tapi mereka itu tidak menyadari.
begitu. Soalnya kenapa? Kami yang tidak bisa baca kitab kuning saja sudah paham arahnya. Maksudnya pengertian dalam kitab-kitab nasab itu arahnya kemana, pengertiannya seperti apa, itu sedikit paham walaupun tidak 100%. Misalnya contoh begini, kemarin kan ada ulama yang entah dia datang sendiri atau diundang oleh pihak Habib, saya kurang paham, dari Suriah, katanya sudah mutawatir, Pak Alawi sudah mutawatir. Nah, kalimat mutawatir itu malah tambah lucu. Maksudnya dia, kata Bang Ahmadi, sudah hina gara-gara kalimat mutawatir itu tambah hina. Kok mutawatir ada jeda ratusan tahun, mutawatirnya mulai kapan? Kalau mutawatirnya mulai kitab Burqatul Musikoh, ya. Tapi kalau mutawatirnya dari Ubed, tidak. Itu yang saya pahami seperti itu menurut perspektif kitab-kitab dasar. Untuk sementara nggak jadi nih kayaknya jadi kibin saya. Mendingan jadi kimat aja deh. Emang kok lanjut yang lain. Jadi saya tertarik tuh Bang, bahasanya Bang Ahmad tadi. Benar dongengnya. Berarti kan yang suka berhalusinasi itu, ya kan? Ya. Orang yang suka berhalusinasi, ya kan? Maka akan ketemu dengan para pendengar dongeng, Bang. Nah itu akan ini, karena sudah dijelaskan hanya orang-orang yang berpikirlah yang akan diselamatkan. Jadi kalau mereka tidak menggunakan akal pikirannya bahwasannya Nabi Haidir itu di bawah para yang mereka agungkan tadi, atau di atas yang mereka agungkan tadi, mereka tidak menggunakan akal pikirannya, Bang. Maka hatinya kaku, mati dalam beragama, Bang. Mati dalam hidupnya sendiri, Bang. Jadi bukan siapa yang menyesatkan, tapi dirinya sendiri yang menyesatkan dirinya, Bang. Karena tanpa menggunakan akal dan pikirannya untuk meng-cross-check kebenaran daripada perkataan orang yang ngaku-ngaku itu, Bang. Siapapun boleh mengaku-ngaku, tetapi manusia itu memiliki akal dan pikiran masing-masing. Sesuai enggak nih, bisa enggak diterima akal dan pengakuan tadi itu gitu loh, Bang. Maka kembali ke diri sendiri untuk bisa menyelamatkan diri itu sendiri, Bang. Jadi orang-orang yang langsung meyakini tanpa menggunakan akal dan pikirannya, Bang, maka tersesat dalam hidupnya sendiri, Bang. Maka orang yang suka berhalusinasi akan ketemu dengan orang yang suka mendengarkan dongeng, Bang. Lanjut, Bang. Ya, masalah fakih pengodam Masya Allah. ya. Ini ya saudaraku, perlu kita pahamin ya. Maaf ya, saya potong sebentar. Perlu kita pahamin, kita juga di Indonesia itu kalau orang NU kan rujukannya kepada Imam Syafi'i Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Kalau dari Muhammadiyah saya nggak tahu. Kalau dari Syiah ini kan biasanya orang yang selalu menjunjung tinggi yaitu Sidina Ali dan Siti Fatimah ya kan gitu kan, dan Sidina Hasan dan Husain kan gitu kan. Tapi dari banyaknya organisasi atau golongan, saya belum pernah mendengar ya bahwa Nabi Muhammad ini sampai belajar ilmu nahwu gitu loh kepada kelompok ini, belum pernah gitu loh. Dan saya juga belum pernah dengar ya kisah-kisah atau seperti ini ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mendengar bahwa Nabi Khidir ini mengambil keberkahan di bekas sandalnya Imam Syafi'i, belum pernah, saya belum pernah mendengar. Hanya di kelompok Habib ini yang kita dengar, saudaraku. Makanya kita bertanya-tanya, sebetulnya Habib ini siapa? Satu, yang kedua, sebetulnya Habib ini ajarannya apa? Sebetulnya. Kenapa? Kalau kita berpikir secara logika atau secara akal sehat kan gitu kan, mustahil gitu loh. Kalau memang betul Habib ini agamanya agama Islam, agama Muslim, agama yang telah dibawa oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin bertabrakan gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Kamu nggak belajar, saya justru belajar, Kang. Oleh karena itu saya belum pernah mendengar ya bahwa Nabi Muhammad, Sidina Ali, Karamallahu wajhah, dan Sidina Hasan dan Husain ini belajar ilmu nahwu sama Habib. Saya belajar ini. Saya belum pernah mendengar. Mungkin Kakang pernah mendengar, tolong tunjukkan kepada saya. Kakang dengarnya dari mana? Dari kelompok mana? Silahkan.
ajarin saya biar saya juga paham gitu loh. Karena saya belum pernah mendengarkan gitu loh. Ini sebetulnya ya, memang kalau kita merujuk ya, artinya siapalah kita kan gitu kan. Sebetulnya ini adalah ranah MUI dan Menteri Agama untuk meluruskan hal semua ini. Cuma masalahnya, dikala MUI dan juga Menteri Agama diam dengan semua ini, apakah kesesatan-kesesatan ini kita biarkan gitu? Kita abaikan saja, cukup kita nggak usah mempercayain. Oke lah, kita tidak mempercayain. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mempercayain? Ini bahayanya bagaimana dengan orang-orang yang mempercayai tentang ini. Seandainya ada 1 orang, 3 orang, 4 orang, atau sampai ratusan orang, apalagi ribuan orang percaya tentang ini, apakah anak kita, anak keturunan kita akan selamat dengan semua ini? Saya yakin tidak, saudaraku. Mungkin kita selamat, tapi anak cucu kita gimana nanti? Apakah selamat dengan ini? Dengan kita, saya yakin enggak gitu loh. Ya, Oleh betul, karena Bang. itu, itulah pentingnya kita bersuara di sini, menyampaikan bahwa apa yang diceritakan Habib ini bertentangan dengan syariat Islam, bertabrakan gitu loh. Masa iya Nabi Muhammad belajar ilmu nahwu sama Habib? Bayangkan. Masa iya saudaraku Nabi Khidir loh. Ini Nabi Khidir. Kita tahu kan ada seorang nabi yang agak-agak, menurut saya agak-agak beranilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Musa ini kalau ada apa-apa langsung gitu, langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi Allah pun juga memerintahkan loh kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir gitu loh. Walaupun Nabi Musa nggak lulus gitu kan. Artinya Allah pun juga tahu siapa sebetulnya Nabi Khidir kan gitu kan. Siapa sebetulnya Nabi Khidir. Tapi di sini coba bayangkan. Nabi Khidir mengambil keberkahan di bekas sandalnya Fakih Muqaddam. Coba bayangkan ini. Apakah ini ada yang percaya? Ada yang percaya, masalahnya di sini. Apakah kita Itulah, tinggal Bang. diam? Apakah kita menunggu MUI? Apakah kita menunggu Menteri Agama? Enggak seperti itu, saudaraku. Makanya salah Di satu, sini Bang. pentingnya untuk menyuarakan. Di sini pentingnya untuk kita menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan Habib ini tidak benar. Ini tidak betul. Ini sudah bertentangan dengan syariat. Ini sudah bertentangan dengan agama Islam yang selama ini kita belajarin di Indonesia ini. Gitu loh saudaraku. Monggo. Assalamualaikum Kang Fat. Makanya Bang, dengan tadi itu Bang Ahmad buka komal tentang tadi ini meluruskan adalah salah satu menghambat ya kan penyesatan-penyesatan terhadap pengakuan-pengakuan ajaran itu, Bang. Untuk tadi itu sampai kemana-mana, Bang. Untuk mengingatkan, seumpama contoh seperti saya mendengarkan daripada nasihat guru-guru semuanya, Bang Ahmad semuanya dan kawan-kawan, maka akan jadi peringatan ke diri saya dan keluarga saya untuk kehati-hatian untuk bersosial dalam mencari pengetahuan itu sendiri, Bang. Karena kenapa? Betul, Fitnah betul, itu betul. dari zaman dulu sampai sekarang akan selalu ada, dan para pemfitnah itu dan berhalusinasi dan suka mendengarkan dongeng itu akan selalu, Bang, memperluas kelompok-kelompoknya, Bang. Maka dengan caranya Bang Ahmad inilah adalah salah satu untuk mengurangi dan menghambat pergerakan ajaran itu sendiri, Bang. Jadi metode Nah, ini- untuk tadi menghambat itu banyak hal yang harus dilakukan melalui media sosial, salah satunya yang Bang Ahmad lakukan. Itu aja, Bang. Ya, ini ada taping, saya mau menanggapin taping namanya Bang Aziz Habib di mana-mana ceramah kamu, ceramah apa itu? Oke, Kang. Justru itulah pentingnya kita bersuara, Kang. Pentingnya kita menyampaikan kepada umat melalui media sosial. Karena ceramah-ceramahnya Habib ini sudah tersebar di media sosial. Dengan hanya menghafal putra Al-Haddad dakhalal jannah. Apakah ini kita mau biarkan, Kang? Kang Aziz? Ya? Apakah hal ini kita mau biarkan? Hanya dengan meminum kopi bisa masuk surga. Apakah kita mau biarkan, Kang? Kalau orang berpedoman, berpatokan dengan ceramah Habib seperti ini, saya yakin, Kang, hancur agama ini. Kenapa? Sholat tidak akan berlaku lagi. Puasa tidak akan berlaku, Kang. Haji pun juga tidak akan berlaku.
Kenapa? Kalau ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Saya sudah meminum kopi. Loh, kalau minum kopi apa? Kata Habib sudah masuk surga. Kalau ditanya lagi, Kang, kenapa kamu tidak sholat? Wah, saya sudah hafal Putra Al-Haddad. Loh, imannya kenapa? Kalau hafal Putra Al-Haddad, katanya masuk surga. Kalau ditanya lagi, Kang, kenapa kamu kok nggak puasa? Ini bulan puasa. Aduh, dosa loh. Kamu jangan gitu dulu. Saya sudah sering mendengar kisah-kisah Abu Bakar bin Salim loh. Abu Bakar bin Salim menjamin surga. Jadi saya nggak usah puasa, jangan salahkan saya. Nanti rusak agama Kang kalau seperti ini. Ya, inilah pentingnya kita. Banyaknya Habib ceramah-ceramah kemana-mana, tapi ceramahnya ini yang dibawa bukan kebenaran, tapi penyesatan kepada umat. Paham nggak kalian? Ceramahnya ini bukan masalah kebenaran, ini penyesatan kepada umat. Masa hanya menghafal Putra Al-Haddad Dohlal Jannah? Masa yang tidak percaya dengan Habib kafir? Masa orang yang tidak mendoakan Habib walaupun sholat sampai nangis darah, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah? Masa kita wajib hukumnya mencintai Habib Rizik? Ini ceramah Habib. Wajib hukumnya mencintai Habib Rizik. Nanti kita mengharap syafaat Rasulullah. Kalau ada orang masuk surga mencintai selain daripada Habib Rizik, ditolak, gak boleh masuk. Apakah hal-hal seperti ini kita biarkan? Nah, itu Jadi betul. kalau kita mencintai, sabar dulu, kalau kita mencintai, mengikuti ulama-ulama kita mengikuti ajaran-ajaran daripada guru-guru kita. Kalau kita mencintai guru-guru kita, nanti kita tidak masuk surga. Kalau masuk surga pun ditolak. Kenapa? Karena kita tidak mencintai Pak Rizik. Kenapa? Kata Habib, wajib hukumnya mencintai Pak Rizik. Kalau cintanya selain daripada Pak Rizik, kalau dia masuk surga ditanya, apakah kamu cinta kepada siapa? Saya cinta kepada sebulan. Bukan Pak Rizik, bukan. Keluar. Bayangkan doktrin-doktrin seperti ini. Kalau kamu orang muslim, kamu punya pikiranmu masih sehat, akalmu masih sehat, saya yakin hal-hal ini salah. Saya yakin hal-hal seperti ini tidak benar. Gitu loh. Apakah kita harus biarkan semua ini? Harus menunggu MUI, harus menunggu Menteri Agama? Ya enggak juga gitu loh. Justru kita bersuara di sini, ya mari kita mengajak semua putra bangsa, anak bangsa bersuara. Sehingga dengan banyaknya suara kita, ya dulunya MUI yang diam, dulunya Menteri Agama yang diam tentang masalah banyaknya kurafat-kurafat, video-video yang bertebaran di media sosial, sehingga MUI dan Menteri Agama ini mengambil langkah gitu loh. Memberikan fatwa gitu loh. Itu tujuannya gitu loh. Monggo, assalamualaikum Kang Fak. Maaf Kang Fak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host sudah diberikan kesempatan. Selamat siang buat semuanya, teman-teman semuanya. Di dalam ilmu psikologi itu ada istilah eksibisionisme. Eksibisionisme. Jadi kalau dari sisi perilaku secara pribadi itu adalah suka memamerkan alat-alat kemaluan. Jadi ada perilaku seseorang itu punya sifat, mungkin lihat aja di media-media, itu suka memamerkan kemaluan. Kebanyakan itu para lelaki atau apa, bukan lelaki aja, perempuan juga, yang suka memamerkan sesuatu agar bisa dilihat orang. Memang sengaja itu, memang sengaja. Nah, kalau dari sisi perilaku, itu adalah sifat gejala kecenderungan untuk memamerkan di depan umum untuk mendapat perhatian, akan selalu menjadi pusat perhatian seseorang. Saya lihat perilaku-perilaku ini kecenderungan dipunyai orang-orang kaum Ba'alawi yang memang
menginginkan ada glorifikasi agar menjadi pusat perhatian bahwa klan mereka adalah klan yang terhebat, yang termulia gitu ya. Di antaranya satu Habib lebih mulia daripada 70 kiai atau ulama yang alim. Itu salah satu, mungkin satu eksibisionisme gitu. Yang di antara sekarang yang terakhir adalah Nabiullah Khidir alaihissalam berguru kepada Faqih Muqaddam gitu ya. Artinya kan derajat Di sini Muqaddam bukan berguru, Kang. Maaf ya, ini apa? di sini Oh, konteksnya bukan mendapat berguru, mengambil barokah, keberkahan, ya. mengambil Oke. keberkahan di bekas sandalnya, di bekas sandalnya, Oke, bukan oke. kepada orangnya tuh. Iya, mengambil keberkahan gitu ya. Tadi mohon maaf. Terima Iya, kasih mengambil tadi. keberkahan di Oh, iya. bekas sandal, di bekas sandalnya Faqih Muqaddam. Ya, artinya kan begini. Bentar motong sedikit ya, motong sedikit. Itu kalau tidak salah di redaksinya bukan lebih mulia tapi lebih utama. Satu Habib yang bodoh, yang jahil itu lebih utama, bukan lebih mulia. Atau barangkali ada redaksi lain yang saya Ini kalau tahu kita gini Kang Imam, maaf Kang Imam, mungkin Gini, itu redaksi dengerin dulu, ya, dengerin tapi dulu aja masalah tuh. video itu beda-beda. Monggo. Ya, nanti aja dipotong gitu. Paling enak nanti kalau diskusinya. Artinya entah lebih utama atau lebih mulia, mungkin saya pikir utama dan mulia itu ibaratnya presiden itu yang utama, presiden itu yang mulia, itu ya sama saja. Kalau menurut saya seperti itu. Hanya mungkin pemahaman diksi masing-masing aja bisa menafsirkannya gitu. Nah, eksibisionisme ini adalah perilaku yang bagaimana bisa memperlihatkan kemaluannya agar orang itu bisa menjadi terheran-heran atau terkagum-kagum kepada apa yang mereka sampaikan. Lah ini kalau dari kata-kata Nabiullah Khidir mencari keberkahan dari tempat sandalnya, ini adalah merupakan satu perilaku yang menurut saya eksibisionisme itu tadi. Seolah-olah derajat dari Faqih Muqaddam itu lebih tinggi Nabiullah Khidir alaihissalam. Bahwa kita tahu bahwa Nabiullah Musa alaihissalam itu diperintah oleh Allah untuk belajar hikmah kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Kalau kita tarik secara hitung-hitungan matematika, berarti Faqih Muqaddam lebih mulia daripada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir itu kan ibaratnya guru hikmahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Artinya adalah juga merendahkan Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau ditarik dari sisi matematikanya kan gitu ya. Di tingkat teratas Faqih Muqaddam, di tingkat bawahnya Nabiullah Khidir, di tingkat bawahnya Nabi Musa. Nah inilah kadang-kadang mungkin kita harus bisa cerdas dalam beragama,